Satu sharing pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul hal kesia-siaan. Langsung saja ya kita baca ayatnya dalam kitab Pengkhotbah Perjanjian Lama pasal 1, kita baca ayat 1 sampai 3. Nanti di rumah Anda boleh baca sampai selesai ini ayat, tapi karena waktu kita terbatas langsung kita loncat ayat yang ke-14 ya. Saya baca ayat 1, saudara 2, nanti 14-nya sama-sama gitu ya, kita bergantian. Pengkhotbah 1 ayat 1 saya baca begini kata firman Allah. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Teruskan ayat yang kedua, lanjutkan saudara semua. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat yang ketiga ya. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ayat 14 mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, dan 3. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tolong ketika saya menyampaikan firman Allah, kalau suaranya kecil kurang jelas Anda kasih komen. Nanti multimedia biar membaca. Karena dari tadi saya melihat membaca banyak komen mengatakan suara kurang terdengar, suara kecil. Tolong kasih komen apakah Anda bisa mendengar jelas suara saya hari ini. Nanti biar multimedia langsung membenahi ya. Baik, saya langsung saja bicara ya. Sambil mungkin di otak-atik atau bagaimana ya. Mungkin frekuensi atau bagaimana saya tidak mengerti. Mari kita lihat yang pertama di ayat yang ke-1 tentang hal kesia-siaan. Ayat Pengkhotbah 1 di ayat yang ke-1 dikatakan jelas bahwa lihat ayat 1, pasal 1 ayat 1 dikatakan begini. Inilah perkataan pengkhotbah. Ya, siapa sih pengkhotbah di sini yang menulis kitab Pengkhotbah? Anak Daud, raja di Yerusalem. Siapakah anak Daud yang menjadi raja di Yerusalem? Dia adalah Salomo. Dan Anda perlu tahu sedikit background, kitab Pengkhotbah, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah itu ditulis oleh Raja Salomo ketika Salomo itu usianya menjadi tua, sudah tua gitu ya. Ketika dia sudah tua, dengan pengalaman hidup yang segudang banyaknya, dengan hikmat yang luar biasa, bagaimana dia menilai, mengamati kehidupan di dunia ini, seperti apa hidup di dunia ini, dia mengambil kesimpulan Salomo ini, bahwa kesia-siaan, dia berkata, segala usaha pekerjaan yang dilakukan manusia di bawah matahari yang dikerjakan dikatakan sia-sia. Yang berkata itu adalah Salomo. Tahukah Anda Bapak Ibu Saudara, kitab Pengkhotbah dari pasal 1 sampai selesai itu Salomo sang hikmat ya, itu berkata sia-sia, kesia-siaan, sia-sia. Semua yang dikerjakan manusia dikatakan semuanya sia-sia. Ini menarik untuk kita perhatikan, bahkan serius untuk kita perhatikan. Kenapa perlu mendapat fokus perhatian kita? Karena gini, yang berkata ini adalah seorang raja yang berhikmat. Yang berkata segala yang dikerjakan manusia di bawah matahari, yang dilakukan semua adalah sia-sia. Itu yang ngomong ini bukan orang yang kurang makan sama kurang minum. Ya. Yang berkata ini bukanlah orang yang gak punya kerjaan tetap. Bukanlah orang yang kerjaannya mondar-mandir kesana kemari gak punya kerjaan. Ini orang sukses. Yang berkata ini bukan orang biasa. Seorang raja, seorang nomor 1 jabatan tertinggi di Israel. Orang terkaya dan seterusnya. Ini adalah bukan orang sembarangan. Makanya kalau orang yang bukan sembarangan yang berkata bahwa semua yang dikerjakan orang di dunia ini dilakukannya itu menjaring angin. Semuanya kesia-siaan, semua sia-sia. Jelas ini perkataan dapat perhatian penting dari kita. Coba Anda lihat pada ayat yang kedua. Ayat kedua saja dalam pembukaannya kitab Pengkhotbah di ayat yang kedua. Itu ada 3 kali kata sia-sia, kesia-siaan dan sia-sia. Coba saya baca ya.
Pengkhotbah 1 ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, 2 kali. Segala sesuatu adalah sia-sia, 3 kali loh. Dan menariknya dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dalam King James Version dikatakan kata sia-sia atau kesia-siaan disalin dengan kata vanity. Vanity itu artinya sesuatu yang makin lama makin hilang. Tadinya nampak, tadinya kelihatan, tapi makin lama kelamaan makin hilang, makin hilang, makin hilang, hilang sama sekali. Vanity itu semacam kayak asap. Tadinya pekat, tadinya tebal, ditiup angin, dihembus angin, lama-lama hilang, lama-lama lenyap, tidak kelihatan lagi. Itu vanity. Dan Salomo ingin berkata kepada kita bahwa semua yang dikerjakan oleh manusia di dunia ini, semuanya adalah kesia-siaan ujungnya. Dan yang ngomong ini bukan orang yang miskin, maaf kata-kata saya. Bukan orang yang tidak punya harta. Bukan orang yang kurang makan dan minum, tidak punya pekerjaan tetap yang mondar-mandir, enggak. Ini orang yang hebat gitu. Kalau kita bicara Salomo, coba saya kasih pandangan dulu sama saudara. Kalau saya boleh sodorkan sebuah pertanyaan kepada Anda. Ketika Anda mendengar kata Salomo mendarat di kepala, di pikiran kita, di pikiran saudara. Apa yang terpikir di pikiran saudara? Apa pendapat yang keluar di pikiran saudara ketika Anda mendengar nama Salomo? Saya tulis di sini, Salomo itu adalah seorang raja yang terkenal dengan sebutan man of wisdom. Seorang yang penuh hikmat. Kalau kita dengar nama Salomo, apa yang ada di pikiran saudara? Dia raja. Raja itu kedudukan nomor 1 di sebuah negara. Jabatan tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Dan kalau kita bicara Salomo, dia punya hikmat yang luar biasa. Dia berkuasa karena dia raja. Punya kekuatan segalanya karena dia raja. Kekuatan politik iya, kekuatan prajurit, ekonomi dan seterusnya. Bukan cuma itu. Salomo ditulis Alkitab, dia adalah orang yang berhikmat dan dia juga adalah seorang yang kaya raya. Saya suka ajarkan sama jemaat, saya suka membaca lembaga-lembaga survei. Ada satu lembaga survei yang mensurvei, meriset maksud saya harta kekayaan Salomo. Tanahnya, ladangnya, istananya, apalagi ya, binatang peliharaannya, kuda, lembu, sapi, keledai, untanya, semua binatang peliharaan, semua aset yang dia punya, emas, perak, segalanya yang dia punya. Itu diperkirakan di riset harta kekayaan Salomo, itu kalau dikonversikan dengan kurs sekarang, dolar Amerika, bukan rupiah ya. Saya pun gak bisa ngitung kurs rupiahnya berapa gitu ya. Tapi kalau dikurskan dengan dolar Amerika, diperkirakan kekayaan Salomo itu adalah 2,2 juta triliun dolar Amerika. Triliun dolar saudara ya. Setiap tahun dapat upeti 25 ton emas dari negara-negara jajahannya yang takluk kepada Salomo. Kekayaannya luar biasa, 2,2 juta triliun. Kekayaan orang terkaya di dunia nomor 1 sekarang siapa nama itu? Bernard Arnault. Itu diperkirakan hanya 200 sekian miliar dolar. Masih 200 miliar dolar tapi saudara ya. Itu kalau dijadikan triliun rupiah itu sekitar 2000 triliun sekian. Itu kekayaan Bernard Arnault. Yang kedua Jeff Bezos. Itu 100 sekian, 120-an dolar. Anda lihat kekayaan Salomo itu 2,2 juta triliun. Jauh. Itu kekayaan orang terkaya di dunia. Karena dalam majalah Forbes orang terkaya di dunia itu kan susul menyusul. Dulu Bill Gates nomor 1, sekarang nomor 4. Dulu Jeff Bezos nomor 1, Elon Musk ya nomor 1. Sekarang udah tergeser sama yang namanya Bernard Arnault. Tapi disatukan kekayaannya pun nggak bisa mengalahkan harta kekayaan Salomo. Warisan dari bapaknya kerajaannya Daud, ya itu banyak. Belum lagi emas dari upeti, tanahnya, binatang peliharaannya, dan seterusnya. Jadi yang saya mau katakan gini, kalau yang berkata Salomo, orang yang kayanya kayak begini hartanya, hikmatnya pun dahsyat. Ya, dia punya kekuasaan karena raja dia.
Dia berkata begini, semua yang dikerjakan manusia adalah sia-sia. Berarti ini serius loh untuk kita perhatikan. Yang berkata bukan orang bodoh, tapi orang yang berhikmat. Yang berkata bukan orang miskin, orang luar biasa. Saya mau berhenti dulu di sini. Saya ajak saudara lihat dulu awal Salomo menjadi raja. Salomo itu diangkat menjadi raja menggantikan Raja Daud. Ketika umurnya belum 20 tahun, umurnya masih belasan. Saya pernah baca, tapi itu pun tafsiran, bisa benar bisa ya. Diperkirakan Salomo menjadi seorang raja itu umur 12 tahun, range umurnya kurang lebih sampai 17 tahun. Antara itu belum sampai 20 tahun, masih remaja, masih muda. Makanya dia sadar dia miskin hikmat, miskin pengalaman. Dan saya pikir Anda sependapat dengan saya. Seorang Salomo yang masih belasan tahun remaja umurnya menggantikan ayahnya seorang raja besar di Israel. Itu tidaklah mudah. Iya kan? Karena Raja Daud seorang raja yang besar yang berhasil membawa bangsa Israel masuk pada masa keemasan, kejayaan, sukses. Dan kita sama-sama tahu menjadi pengganti atau menjadi penerus tidak mudah, akan selalu dibanding-bandingkan. Kayak lagunya anak siapa itu Farel, dibanding-bandingkan. Salomo tahu itu tidak mudah. Dia akan dibanding-bandingkan sama rakyatnya, bagaimana bapaknya memerintah, bagaimana dia memerintah. Dia sadar masih muda, miskin hikmat, miskin pengalaman. Sebab itu kalau kita baca Alkitab, dia datang di Gibeon. Cari Tuhan. Dia mempersembahkan 1000 korban. Singkat kata, setelah dia mempersembahkan 1000 korban, Tuhan berkenan, hati Tuhan disenangkan. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang kelima, saya potong-potong ayatnya. Tuhan datang kepada Salomo. Saya baca ayatnya saja, Anda simak ini, ikuti saja ya. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Apa kata Tuhan? Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Itu kata Tuhan. Nah, dengan cepat saya bawa saudara. Ketika Tuhan menawarkan, atau bahasa gini, Tuhan nantang sama Salomo. Salomo, lu minta apa? Yang kau kehendaki apa? Aku pasti berikan kepadamu. Lalu menurut Anda dia minta apa? Dia gak minta harta. Dia gak minta kekayaan. Dia tidak minta supaya lawan-lawan Israel dibinasakan. Tidak, yang dia minta apa? Dia miskin hikmat, makanya dia minta hikmat. Lihat 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Salomo ternyata minta hikmat, gak minta yang lain-lain. Saya baca ya ayat 9. Maka ini permintaan Salomo, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Salomo tahu jadi raja persoalannya banyak, jadi pemimpin. Dia sadar dia butuh hikmat. Bisa menimbang, dia minta hati yang bisa menimbang perkara. Ini baik, ini jahat. Ini kamu benar, ini kamu salah. Bisa memilah-milah dengan jeli, dengan detail dan teliti. Itu butuh hikmat. Saya pernah ajarkan sama saudara, hikmat itu orang ketika dia menerima hikmat Tuhan, itu terkesan dia itu jenius. Padahal itu bukan jenius. Jenius itu memang karena dari otaknya ya. Dan dia belajar jadi jenius. Orang kalau punya hikmat Tuhan, dikasih anugerah, kasih karunia. Itu yang dia buat dengan tangannya. Itu yang dia lakukan dalam pekerjaannya. Orang berpikir gini, jenius banget dia. Padahal itu bukan jenius. Dia mah gak jenius, gak pinter-pinter amat dalam sekolahnya. Tapi hikmat Tuhan yang dia diberikan dalam hidupnya. Apapun dia kerjakan, orang nangkepnya jenius banget sih. Jitu banget sih caranya dia kerja. Makanya hikmat Salomo itu banyak menginspirasi kita orang Kristen. Tuhan beri saya hikmat dalam pekerjaan. Memang keren orang punya hikmat kayak Salomo. Dia minta hikmat, pertanyaannya apakah dikasih sama Tuhan? Lihat ayat ini. Apakah dikasih? Lihat 1 Raja-Raja pasal yang keempat. Sekarang lihat ayat 29 saudara ya. Saya loncat-loncat sampai 31, 34. Ikuti saja pembacaan supaya nangkep sesuatu yang bagus dalam berita firman Tuhan.
Dan Allah dikatakan apa? Dikasih enggak? Memberikan kepada Salomo hikmat, dikasih. Dan pengertian yang amat besar, bukan cuma besar hikmatnya, amat besar itu hikmatnya dikasih. Lalu dikatakan apa? Serta akibat hikmat yang besar, dampaknya nih akibatnya. Serta akibatnya apa? Akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Kayak orang jenius kan, akalnya banyak. Akalnya itu kayak dataran pasir di tepi laut. Ada lihat pasir di tepi laut jumlahnya berapa? Nggak bisa ngitung. Seperti itulah akal, logika, pikiran, jeniusnya Salomo. Tapi bukan jenius, tapi itu hikmat yang keluar akal. Orang berpikir akalnya banyak, caranya banyak. Seperti pasir dataran di tepi laut. Itu hasil daripada hikmat. Ini kan yang bikin kita ngiler gitu. Terinspirasi sebagai orang percaya. Tuhan berikan aku hikmat. Memang saya tahu kita butuh hikmat Allah. Diberikan hikmat Salomo sampai seperti itu akalnya. Jeniusnya kayak begitu saudara. Tapi itu hikmat loh, bukan jenius. Beda jauh. Lihat, kita lihat 30. Sehingga dikatakan apa? Hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Nanti di rumah selebihnya Anda baca di ayat yang lain karena waktu kita terbatas kan. Sehingga hikmatnya dia melebihi segala orang yang ada. Dan memang Alkitab katakan, Tuhan pernah berkata di ayat Alkitab, Salomo, tidak ada orang sebelum engkau atau setelah engkau yang memiliki hikmat seperti engkau. Engkau tidak minta hikmat, engkau tidak minta kekayaan, minta hikmat. Kekayaan pun aku beri. Setelah engkau, sebelum engkau tidak ada orang yang punya harta kekayaan seperti engkau. Di sini kita melihat apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada yang meleset. Nah sekarang saya mau tunjukkan sama saudara. Tetapi dengan hikmat yang luar biasa itu, kekayaan yang luar biasa dalam kitab Pengkhotbah, ketika dia sudah menjadi tua sebelum dia meninggal, intisari hidupnya dia berkata dalam Pengkhotbah, ternyata semuanya sia-sia. Saya tulis di sini dengan satu statement begini, Salomo itu adalah contoh bagi kita. Dia adalah seorang yang tidak finishing well dalam akhir hidupnya. Hikmat Tuhan hebat, sangat besar, betul, amin. Kekayaan berkat Tuhan luar biasa. Jabatannya dipromosikan setinggi-tingginya oleh Tuhan. Semua raja kagum sama Salomo. Tapi sayang ya, dengan hikmatnya yang seperti itu, kalau kita baca di dalam Alkitab saudara ya, Salomo itu ternyata dia berkata apa? Semua sia-sia yang dikerjakan. Hartanya, kekayaannya, hikmatnya, ternyata dia berkata apa? Rumah tangganya pun sia-sia. Saya bacakan ayat ini ya, ini ayat yang menarik ya. Punya hikmat, kekayaan, uang yang banyak kok rumah tangganya gak bahagia, itu bagaimana sih? Sampai dia berkata, kalau bukan Tuhan yang bangun rumah tangganya sia-sia. Itu mesti kembali pada Tuhan. Hikmat hebat boleh, tapi sentral kita harus Tuhan. Kalau gak Tuhan, gak finishing well hidupnya. Contohnya Salomo. Hikmat membuat dia naik, membuat dia hebat. Hikmat membuat Salomo luar biasa. Tapi hikmat yang dia punya, saya mau ingatkan, itu sekaligus menjadi blunder, kejatuhan, kehancuran hidupnya Salomo. Salomo tidak menyadari ada sesuatu yang miss dalam kehidupannya. Hikmatnya hebat, tapi hikmatnya bikin dia blunder, jatuh, berantakan saudara. Saya bacakan ya, dia ngomong sia-sia kembali di hari tuanya tentang keluarganya. Itu satu penyesalan barangkali dari Salomo. Saya baca saja dengan cepat. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, nyanyian ziarah Salomo. Salomo yang berkata dalam kitab Mazmur ini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Membangun rumah di sini maksudnya adalah rumah tangga, pernikahan, keluarga. Apa kata Salomo? Kalau bukan Tuhan yang bangun rumah tangga, perhatikan baik-baik, sia-sialah. Ini kata Salomo, pengalamannya dia. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Yang dia katakan itu pengalamannya.
Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Ngomong lagi dia, sia-sialah pegawai berjaga-jaga. Terus, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Ini kerja ya, duduk-duduk sampai jauh malam. Kerja sampai ngelembur-ngelembur. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Kerja keras bangun pagi sampai ngelembur malam. Tidur tengah malam, tapi dikatakan apa? Kerja banting tulang, ternyata gak bisa menikmati. Kerja susah payah, makan saja susah payah saudara ya. Sebab begini kata Alkitab, sebab itulah Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat 1 sama 2 itu melekat, gak boleh dipisah. Urusan kerja, bisnis, cari uang, urusan membangun rumah tangga, selalu mau katakan apa? Semuanya akan sia-sia. Semuanya gak dapat bahagia. Semuanya gak bisa damai. Semuanya gak bisa dinikmati sampai hari tua sejahtera tenang dengan keluarga. Sejahtera tenang pekerjaan bisnis usaha. Kalau sentralnya bukan Tuhan. Kalau hidup kita itu utamanya bukan kembali pada Tuhan. Hari ini saya mau keras berkata kepada Anda. Dengar baik-baik. Saya mau katakan tegas-tegasan saja. Kalau Anda hari ini bagaimana keadaanmu? Sentral hidup kita siapa? Tuhan atau yang lain? Salomo itu dengan hikmat yang dia punya, kekayaan yang banyak dia punya. Ternyata dia bergeser, sentral hidupnya bukan lagi Tuhan. Yang menjadi segala-galanya dalam hidupnya, intinya pusatnya bukan lagi Tuhan. Dengan kata lain saya berkata, saudara jangan pernah bergeser dari Tuhan. Biarlah Tuhan sampai kapanpun menjadi pusat kehidupan keluarga dan pernikahan kita. Tuhan harus menjadi sentral dalam hidup kita. Jangan pernah bergeser. Salomo mulai bergeser. Dengan hikmatnya yang hebat itu dia bergeser. Karena hikmatnya ini membuat dia naik. Sampai gadis-gadis jatuh cinta kepadanya. Banyak wanita-wanita cinta kepadanya. Selain dia kaya, hikmatnya bikin orang kagum. Akalnya banyak. Wanita-wanita banyak yang jatuh cinta. Wanita datang kepada dia. Dan karena hikmatnya inilah dia blunder jatuh. Kalau Anda baca di ayat ini, saya coba kasih pandangan dulu sama saudara. Hikmat penting. Tapi kalau hidup kita bergeser, Tuhan gak jadi sentral hidup kita. Hancur sia-sia semua. Itu maksud saya. Lihat ayat ini. Hikmat hebat. Lihat 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3 sampai 7. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Noh, kita lihat. Dari ayat 3 saja dalam 1 Raja-Raja pasal 11 kita ngerti. Tuhan gak jadi sentral lagi. Tuhan gak jadi pusat kehidupan Salomo. Hikmat yang luar biasa membuat Salomo lupa sama Tuhan. Bahwa semuanya harus Tuhan. Kita mesti sadar tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita gak ada apa-apanya. Salomo miss di sini. Hikmatnya membuat wanita datang tertarik sama dia. Istrinya 1000 orang loh. Berarti 3 tahun sekali dia mengunjungi istrinya satu-satu. Jangan-jangan, loh kamu siapa ketemu di tengah jalan. Loh aku istrimu, bisa lupa dia saudara ya. Istrinya 1000 dia. Blunder. Apalagi dikatakan begini. Sebab pada waktu Salomo sudah tua. Nah ini sudah tua. Saudara apa yang terjadi? Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah lain berhala ini. Dewa-dewa istrinya. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati. Toh lihat, gak sentral lagi Tuhan. Berpaut kepada Tuhan Allahnya. Seperti Daud ayahnya dibandingkan. Daud sampai mati berkenan kepada Tuhan. Daud sampai mati hidupnya senangkan hatinya Tuhan. Beda. Lihat, demikian Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon. Dan mengikuti Milkom. Bingung kita ya, kok bisa ya orang hikmatnya kayak begini kok. Kesasar hidupnya di hari tuanya. Tersesat hidup pertumbuhan imannya. Dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Waduh saudara ya, bingung kita ya, kok bisa ya. Seorang Salomo dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Lihat
Ayat 7 saya baca. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos. Bukit pengorbanan. Dewa kejijikan, sembahan orang Moab di gunung sebelah timur Yerusalem dan seterusnya. Saudara, ini bukit pengorbanan bagi Dewa Kamos. Ini anak bayi dibakar. Anda ngerti maksud saya ya? Ini bukit pengorbanan bukan untuk Allah, tapi untuk Dewa Kamos di sini. Dewa-dewa istrinya itu mempersembahkan bayi yang dibakar. Ngeri apa tidak? Sangat ngeri. Sangat blunder, kejatuhan. Pek sampai titik paling bawah. Lupa sama Tuhan. Dan Anda lihat, nanti memang dia sadar di hari tuanya rupanya semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Dengan hikmat kerja keras, dengan kekayaan kerja keras, aset yang hebat. Yang dilakukan manusia di bawah matahari itu dirinya sendiri. Semuanya sia-sia. Usaha menjaring angin. Tanpa Tuhan, semua usaha menjaring angin. Tanpa sentralnya Tuhan, rumah tangga saudara, kalau sentralnya bukan Tuhan, ya semua sia-sia. Kerja bangun pagi sampai ngelembur tengah malam, semua sia-sia. Rezeki berkat dari Tuhan, Tuhan yang bikin kita jadi kaya. Orang kerja loh dari pagi sampai malam. Mazmur 127 ayat yang kedua. Makan roti dengan susah payah. Berarti apa? Susah dong hidupnya. Karena Tuhan memberikan berkat kepada orang yang dicintainya waktu tidur. Bukan cuma tidurnya loh. Tapi hatinya, sentralnya Tuhan di ayat 1. Tidak boleh lepas. Anda mau kerja saudara sepanjang tahun ini ngalami berkat Tuhan. Sentral kita mesti Tuhan. Sekarang bagian-bagian terakhir saya mau tunjukkan sama saudara. Apa penyebab kegagalan dari Salomo? Apa kegagalannya? 1 Tawari pasal 28 dan 9. Ini message yang penting. Orang berhikmat kok gagal. Orang kaya aset begitu luar biasa kok gagal. Mari kita lihat. Dan ini jadi warning buat kita semua. Juga buat saya. Hati-hati melangkah. Supaya jangan sampai pelayanan saya sia-sia. Jangan sampai pengabdianmu, kesetiaanmu setiap pagi cari Tuhan. Kerja keras supaya jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, buat keluarga kita. Tapi ternyata Tuhan katakan semua yang kamu bikin itu sia-sia. Ngeri kan hidup seperti ini. Itu namanya tidak finishing well hidup kita. Itu namanya hidup kita tidak happy ending dong. Karena sia-sia yang kita buat. Saya tidak ingin hidup saya seperti itu. Kegagalan Salomo di mana? Mari kita lihat. 1 Tawari pasal 28 dan 9 saya baca. Dan engkau anakku Salomo. Berarti yang ngomong ini siapa? Dan engkau anakku Salomo. Yang ngomong siapa? Daud dong, bapaknya dia, papanya dia. Apa kata Daud kepada Salomo anaknya? Daud sudah tua waktu itu. Salomo masih belasan tahun. Awal-awal menjadi raja. Nasihat bapaknya Daud berkata begini sama Salomo. Kenalah Allahnya ayahmu. Ini pesannya Daud sebelum dia mati untuk anaknya. Salomo, kenalah Allahnya ayahmu ini. Saya pernah khotbah, saya lupa tema apa sama saudara. Bedanya Salomo sama Daud. Kalau Salomo itu hikmat yang hebat, man of wisdom. Tetapi Daud itu adalah seorang yang melekat di hatinya Tuhan. Seorang yang kenal betul siapa Tuhannya. Daud menyadari tanpa Tuhan dia gak ada artinya. Itu yang dia katakan sama Salomo. Salomo anakku, kamu raja muda. Dengarkan kata bapaknya ini. Kenalah ayahmu. Karena Daud berkata, aku sukses, aku berhasil jadi raja. Kekayaan yang banyak yang kuwariskan kepadamu. Itu karena pengenalanku akan pribadi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Aku tahu kepada siapa aku percaya, kata Paulus. Itu sama itu. Pengenalan. Dan kita lihat. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Itu yang diajarkan. Orang tua, papa mama, ayah ibu, dengarkan firman Allah ini. Kalau Anda ingin anakmu finishing well, anakmu sukses, berhasil, tidak sia-sia yang dibuat selama hidup di dunia ini. Ajari ini. Anda mesti tahu ya. Anda hari ini sukses karena Tuhan, bukan karena hebatmu, pengalamanmu, kerja kerasmu. Berkat datang dari Tuhan. Kasih tahu sama anak-anakmu, hei anakku, kenali Allah yang papa dan mama sembah. Tuhan yang berkati papa mama. Tuhan yang sertai, dulu begini-begini sekarang dapat ini. Itu Tuhan semua. Kasih tahu
ajari sama anakmu. Dan ajarkan anakmu gini, beribadahlah kepada Tuhan yang papa sembah dengan tulus ikhlas. Kalau perlu ada ngomong keras sama anakmu. Anak saya kadang-kadang berdebat sama saya kalau dia gak pulang. Tapi saya ibadah pulang. Ya, tapi ada kecuali acara penting, urusan kuliahnya. Tapi selama ibadah. Saya pantau urusan ibadah, walaupun anak pendeta. Tapi saya tahu kalau saya ajarkan itu, ketika dia dewasa nanti udah berkeluarga, saya gak khawatir lagi. Dimanapun dia berada, pasti cari Tuhan. Ini yang diajar oleh Daud. Beribadahlah dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan dikatakan apa? Menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Keren. Yang diajarkan Daud ini luar biasa. Cita-citamu, harapanmu akan berhasil. Tapi beribadah dengan tulus. Masa depanmu bagus. Asal kamu kenal Allah ayahmu. Percaya kepada Allah ayahmu. Luar biasa ya Bapak Daud ini sama anaknya. Nasihatnya itu loh luar biasa. Ya, jika engkau mencari dia, kata Daud kepada Salomo, kalau kamu cari Tuhan Salomo, maka Tuhan ia berkenan ditemui olehmu. Daud kenal betul Tuhannya. Ya, jelas ini sebuah pengenalan. Tetapi jika engkau, keras ngomongnya si bapak sama anak, tetapi jika engkau Salomo meninggalkan Tuhan, maka ia Tuhan akan membuang engkau untuk selamanya. Wih, keren. Nasihat seorang Daud. Saya baca merinding juga saudara ya. Sebagai bapak saya, punya anak soalnya saya. Anda lihat ajarannya Daud kepada Salomo. Saya tulis di bawahnya, pengenalan akan Tuhan itu ternyata kesimpulan saya tidak bisa diwariskan. Daud seorang yang kenal Allahnya. Ternyata pengenalan pribadi akan Tuhan gak bisa diwariskan. Harta kekayaan Daud diwariskan. Salomo mewarisi. Tapi pengenalan akan Tuhan tidak bisa diwariskan. Kedekatan sama Tuhan, keimanan percaya pada Tuhan tidak bisa diwariskan. Anak kita harus ikut nasihat kita. Kalau anak mau kenal Tuhan, dia mesti dekat sama Tuhan. Itu kan nasihat Daud. Lu mesti dekat. Bapak, ibu ceritakan pada anakmu. Ini semua karena Tuhan. Ini semua karena pembelaan Tuhan. Saksikan. Tapi dia gak mau dengar pendeta. Itu urusan lain. Yang penting katakan saja. Pada waktunya, kalau memang perkataanmu diurapi Tuhan, itu akan menyadarkan semuanya. Jadi kita tahu sekarang kegagalan Salomo di mana. Dia lupa. Dengarkan saya. Kegagalan Salomo di mana? Dia terjun bebas loh. Sampai dia berkata, iya ya sia-sia. Gagalnya di mana? Lupa sama nasihat ayahnya. Kegagalan Salomo adalah dia lupa dengan nasihat bapaknya Daud. Kalau kita masih punya orang tua, bagus. Dengarkan nasihat orang tua kita. Nasihat yang baik. Namanya anak, dengerin orang tua kita. Cerita apapun dengerin. Salomo hancur. Masa dia mendirikan mezbah korban bakaran dewa Kamos, bayi dipersembahkan. Itu gak masuk nalar loh. Kok bisa 180 derajat hidupnya ya. Semua dikasih Tuhan. Tapi kok begitu hidupnya. Tuh hikmat tuh kayak begitu. Kalau sentralnya gak Tuhan, pengenalan akan Tuhan, terjun juga semua sia-sia. Anda gak mau sia-sia kan keluarga kita? Keluarga kita sentralnya harus Tuhan. Usaha pekerjaan yang kita bangun sentral pusatnya harus Tuhan. Kembali kepada Tuhan setiap pagi datang sama Tuhan. Tuhan terima kasih buat perlindunganmu pagi ini. Engkau sudah jagai. Sekarang aku mau kerja Tuhan. Lindungi Tuhan. Nanti malam doa lagi. Terima kasih buat rezeki kau berikan kepadaku Tuhan. Memang ada gagal tadi. Memang agak merosot. Tapi aku percaya kau sanggup memulihkan aku. Sentral kita harus Tuhan. Kalau ada punya masalah, ya datang sama Tuhan. Tuhan, aku ada masalah Tuhan. Tolong kasih kekuatan. Aku percaya Engkau memberikan jalan keluar. Sentralnya terus Tuhan. Pusatnya Tuhan. Kalau enggak Tuhan, ya ini yang terjadi seperti Salomo. Tugas kita orang tua, ingat anak-anak kita. Anak-anak tugas kita, dengar nasihat papa kita. Nasihat-nasihat tentang Tuhan. Kesetiaannya, cintanya. Itu akan membuat kehidupan kita finishing well. Happy ending bersama dengan Tuhan. Ini sebuah cerita yang bagus sebetulnya ya. Rentetan cerita yang luar biasa. Sebuah kisah kehidupan Salomo. Hebat, terjun sia-sia. Kuncinya cuma satu. Pengenalan akan Tuhan. Karena memang seperti pujian tadi.
Cuman satu yang termanis dalam hidup kita, Yesus, gak ada yang lain. Itu katakan pada jiwamu. Bagaimana caranya mau sama jiwa? Katakan ini, gak ada yang lain yang termanis, hanya Yesus yang termanis. Dia yang paling cinta sama kita.